kami mengucapkan selamat datang di lokasi ini. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Siap bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berani mati, Pancasila abadi, wilayah terkembang, suruh kita berpantang. Itu semboyan perjuangan, Esa hilang dua terbilang. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami, Pemuda Pancasila berikrar Pemuda Pancasila berikrar bertanah air satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia, tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, berbahasa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, berideologi satu, berideologi satu, ideologi Pancasila. ideologi Pancasila. Yang terhormat Bapak Ketua MPW Jawa Barat beserta rekannya, yang terhormat Bupati Subang dan atau yang mewakili, yang terhormat Ketua MPC PP Kabupaten Subang, yang terhormat Ketua MPO Kabupaten Subang, yang terhormat juga para pimpinan Forkopimda dan atau yang mewakili, yang terhormat para ketua PAC di lingkup MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Subang. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Terima kasih. Sebagai bahan laporan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Robi bahwasanya kita bisa berkumpul di tempat yang seadanya, tetapi dalam kondisi COVID sesuai dengan arahan dari Satgas COVID Kabupaten Subang dan juga dari Polres Kabupaten Subang, bahwasanya kita tetap dibatasi oleh protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjalankan itu dengan baik. Kemudian selanjutnya untuk tidak untuk mempersingkat waktu, bahwa kegiatan hari ini terutama adalah punya jiwa semangat silaturahmi, dan juga kemudian agendanya adalah sosialisasi hasil Muswil MPW PP Jawa Barat, dan yang ketiga adalah ada evaluasi kinerja PAC dan pengurus PAC Kabupaten Subang. Adapun peserta adalah seluruh pengurus PAC Kabupaten Subang, para ketua PAC, dan juga ada beberapa undangan yang termasuk juga dari partai politik yang diharapkan juga bisa menjadi sebuah penghargaan yang kemudian bisa menjadikan sinergitas yang baik dengan tujuan-tujuan kita dalam berorganisasi. Itu saja mungkin yang bisa dilaporkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa mendatangkan banyak manfaat untuk semua orang. Seperti harapan bahwa dengan kondisi negara kita yang seperti Bapak Ibu sekalian tahu,
Mudah-mudahan kita bisa melewati masa ini dengan selamat. Demikian yang bisa dilaporkan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Saya akan menyampaikan hasil muswil kemarin, bagaimana amanat MPN. Tentunya saya akan mempertanyakan kepada semua para ketua PAC se-Kabupaten Subang sebagaimana hal registrasi, juga pembentukan pengurus-pengurus sampai ke tingkat basis, ke tingkat RW, yang saya harapkan di tahun 2022 ini se-Kabupaten Subang kepengurusan ke tingkat anak ranting ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai. Juga saya mengingatkan kepada teman-teman dengan situasi COVID atau situasi negara yang carut marut yang tidak jelas seperti ini, saya berharap kepada semua teman-teman, kita jangan mudah mengumbar apa yang kita ucapkan selama itu tidak ada dasarnya. Jadi hati-hatilah ketika kita berbicara, hati-hatilah kita berucap, jangan sampai kita asal ucap sehingga membuat situasi yang tidak. Juga sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, ketika MPN memberikan peringatan kepada MPW, MPW juga memberikan peringatan kepada MPC, tentunya saya juga tidak mau menjadi korban oleh tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh MPW karena kesalahan itu yang dibuat oleh diri kita sendiri. Seperti registrasi, saya tidak akan mempertanyakan kepada para ketua PAC, tetapi saya akan menekankan kepada Waka 2, Waka 1. Bagaimana registrasi? Bagaimana tentang pembentukan kepengurusan di tingkat ranting? Dan bagaimana juga kepengurusan di tingkat desa? Manakala itu tidak selesai, sebelum saya diberhentikan oleh MPW, tentunya saya akan memberhentikan teman-teman semua. Saya sudah tidak takut saya harus diberhentikan, karena periode saya sudah 3 periode menjelang 4 periode. Tetapi ketika ada suatu kesalahan yang telah komitmen dibuat oleh teman-teman PAC dengan MPC, ketika realisasinya tidak ada, jangan menyalahkan saya sebagai ketua MPC, tetapi itu konsekuensi logis dari teman-teman semua. Karena kita semua sudah berkomitmen bahwa kita akan membesarkan organisasi pemuda Pancasila di Kabupaten Subang ini. Dan kita segala konsekuensi apapun sudah kita sepakati, kita siap apapun yang akan terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan rakor ini saya akan mengingatkan sudah sejauh mana kesiapan teman-teman para ketua PAC yang ada di Kabupaten Subang ini. Karena saya tidak ingin berorganisasi ini kayak organisasi-organisasi lain, hanya sebatas cawe-cawe yang begituan. Tetapi marilah kita berorganisasi secara serius. Bukan hanya botol-botol dan botol, tetapi mari kita isi otak kita dengan benar. Mari kita jalankan organisasi ini dengan baik. Jangan gara-gara ulah-ulah kita yang tidak jelas, tetapi organisasi yang akan menjadi bumerangnya ini. Karena tidak mudah untuk membesarkan organisasi sebesar organisasi pemuda Pancasila ini. Bagaimana dulu para pejuang-pejuang kita untuk membesarkan pemuda Pancasila ini? Apakah dengan mudah? Tentunya tidak. Baik pemikirannya, tenaganya, sampai berdarah-darah bisa organisasi pemuda Pancasila ini besar seperti sekarang.
Saya juga tidak mau melihat teman-teman ada di KP-KP saling lempar botol. Apa-apaan itu saya tidak suka itu. Marilah kita berorganisasi dengan baik. Saya ngelihat di YouTube ada video-video yang dikirim ke saya. Oh ini PHC ini PHC ini. Jangan diharap kalian bisa aman. Saya belum ada tindakan apa-apa. Tetapi suatu saat ketika niti mangsanya sudah jelas akan saya bekukan kalian. Saya tidak akan ngotot-ngotot dengan otot, tetapi saya mainkan otak saya. Bagaimana agar kalian bisa merasakan ketika kalian tidak merasa pacu terhadap organisasi, nanti akibatnya akan kalian tanggung sendiri. Kenapa saya harus seperti ini? Karena saya sayang terhadap kalian. Saya tidak mau kalian menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak jelas karena kalian membantah terhadap organisasi. Tetapi bagaimana? Marilah kita tanamkan kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, agar kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya sudah bosan hidup dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi saya juga tidak mau kalian menjadi orang-orang yang celaka. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Sekali lagi, saya mengingatkan terhadap teman-teman semua, yuk marilah kita berorganisasi dengan benar. Kita buang paradigma-paradigma yang tidak jelas itu. Jangan hanya mengandalkan tato. Tidak laku tato sekarang itu, tetapi otak yang akan menyelamatkan diri kita dan kehidupan kita di kelak nanti jauh lagi. Jangan pikir teman-teman semua ini bisa berbuat di luar seenaknya, intimidasi terhadap orang seenaknya. Tidak bisa. Jangan dianggap saya ini sudah tua, sudah giginya sudah ompong. Tidaklah, tetapi jiwa saya masih jiwa pemuda Pancasila. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Tidak ada lain karena saya cinta terhadap teman-teman semua. Saya cinta terhadap organisasi pemuda Pancasila ini. Oleh karena itu, mari kita buang sifat-sifat yang buruk ke belakang-belakang kita. Mari kita ganti dengan buruk yang dulu ke belakang-belakang kita, ganti dengan sifat-sifat yang bisa menjadi suri teladan bagi kepentingan negara bangsa ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mengingatkan, ingat registrasi. Sudahkah setiap ketua PAC ini bertambah anggotanya? Sudahkah para pengurus di tingkat ranting ini, di tingkat anak ranting ini berkembang? Nanti saatnya sekarang teman-teman akan dipertanyakan oleh Wakasatu tentang komitmen kalian terhadap organisasi hari ini. Waktunya saya akan nagih janji-janji dari teman-teman semua itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Merdeka. Dari unsur pemerintah, mungkin dari unsur MPO juga. Untuk sementara saya ingin menyampaikan sambutan dari Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman serta hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan perkenannya kita semua dapat berkumpul bertemu muka dalam forum ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, sebagai MPO Pemuda Pancasila, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara, teman-teman dan sahabat sekalian yang berkenan hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan forum ini memiliki makna yang penting untuk membekali diri kita sebagai pemuda Pancasila yang menjadi harapan bangsa di masa depan. Tentunya kita telah menyadari bahwa pemuda memiliki peran penting dan strategis bagi kelangsungan kehidupan suatu bangsa ke depan. Nasib suatu bangsa dan negara ke depan
tergantung dan dipikulkan pada pundak generasi mudanya. Tetap berat beban yang harus dipikul dan menjadi tanggung jawab pemuda. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda dituntut untuk membekali diri dengan kemampuan, kecakapan, dan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang sehingga kita benar-benar memiliki kesiapan yang cukup untuk menerima tongkat estafet perjuangan generasi sebelumnya. Ke depan, kita mempunyai tanggung jawab yang berat untuk membangun bangsa dan negara, meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita luhur, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta kemampuan negeri yang kita cintai ini. Sebagai pewaris dan penerus perjuangan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita luhur, keadilan dan kemakmuran suatu masyarakat bangsa yang berdasarkan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka mutlak kita harus membekali diri dengan kesegaran jasmani, keterampilan, kepemimpinan, daya kreasi tinggi, jiwa patriotisme dan idealisme, kepribadian yang tangguh, dan budi pekerti yang luhur. Sahabat dan teman-teman hadirin yang sekalian yang saya cintai, forum semacam ini merupakan sarana yang berharga untuk mewujudkan hal tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita harus menjadi sosok yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga sehingga kita harus tampil menerima tongkat estafet benar-benar telah memiliki kesiapan untuk mengemban amanah ini. Perjuangan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat dan teman yang saya cintai, demikian kiranya semua yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik melalui forum ini. Selamat berjuang, semoga Tuhan senantiasa membimbing dan meridhoi kita semua. Sambutan dari Pak Bupati sebagai Ketua juga. Saya di sini juga sebagai selaku Kepala Badan Kesbangpol ingin sedikit menyampaikan bahwa kita sekarang dihadapkan pada harus ada globalisasi yang sedemikian luas. Era teknologi informasi yang sedemikian canggih, sehingga kita juga sekarang sedang menghadapi berbagai ancaman yang tidak kita sadari ternyata memang sudah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Pada para pemuda Pancasila, saya mengharapkan bahwa semua dapat ikut berpartisipasi dalam antisipasi hal ini, karena perang yang kita hadapi bukan lagi perang melalui fisik. Mungkin hanya sekarang kita hanya melihat berita Ukraina dan Rusia. Tapi sebetulnya perang sedang terjadi dan mungkin penjajahan juga sedang terjadi di negara kita ini. Sebagai pemuda Pancasila, saya mengharapkan bahwa kita semua memiliki peran penting untuk menularkan bahwa kita sekarang harus tetap waspada. Perangnya melalui apa? Perang asimetris kalau sebetulnya. Jadi melalui berbagai teknologi. Sekarang kita mulai dari anak-anak kecil sudah dituntut untuk memiliki gadget. Yang di situ kita memiliki, di situ mereka orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap bangsa ini benar-benar memiliki peluang yang besar untuk kemudian brainwashing atau cuci otak pada seluruh masyarakat yang ada di kita. Saya mengharapkan melalui kesempatan yang sangat baik ini, dan sebagai Kesbangpol memiliki tanggung jawab moral yang sangat tinggi dalam hal ini, bahwa kalau dulu mungkin ya pada saat saya kecil, ketika ingin membentengi pergaulan-pergaulan yang tidak baik, orang tua saya cukup berada di depan pintu, kemudian beliau menyaring teman-teman siapa saja yang datang ke rumah, dan ketika beliau tidak setuju dengan teman-teman yang datang, beliau hanya mengatakan bahwa saya tidak ada, Rona tidak ada, sehingga aman dari pergaulan orang tersebut. Tapi sekarang ketika ditanya, anak bapak ada di mana? Baik-baik saja, ada di kamar. Tapi ternyata di dalam kamar sedang mendapatkan informasi-informasi brainwashing yang sangat tidak harapkan, yang dapat menghancurkan sendi-sendi pergaulan dan dapat menghancurkan budi pekerti. Peredaran narkoba melalui online sekarang. Kemudian menghancurkan Pancasila, meluluh lantakkan agama. Semuanya melalui teknologi informasi yang sekarang ini, kalau dulu mungkin kita bisa melarang anak SD, anak SMP tidak boleh pakai gadget.
semenjak adanya COVID-19 ini kita dipaksa mulai dari tingkat terkecil bahkan sampai ke tingkat TK, bawah TK itu sampai dengan seluruh anggota masyarakat bukan wajib, dipaksa untuk akrab dengan gadget ini. Di mana satu sisi informasi-informasi disuruh berkembang dan kita dengan mudahnya juga sharing tanpa saring. Jadi kadang-kadang menerima informasi-informasi yang hoax yang bisa menghancurkan bangsa, sendi-sendi bangsa kita ini, persatuan kita, peradaban kita sekarang tanpa batas masuk, dan kemudian kita malah menjadi sebagai agen-agen penyebar itu. Kita terima, kita share lagi, kita terima, kita share, dan menyebar semua sehingga tanpa bendung, tanpa adanya saringan, tanpa bendungan. Oleh karena itu saya menyarankan, saya mengharapkan kepada para pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Subang ini untuk turut serta membantu pemerintah, membantu ulama untuk kemudian merekatkan bangsa ini melalui berbagai macam pendidikan mental yang bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Saya meyakini bahwa pemuda Pancasila ada organisasi yang sangat besar, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, dan sebenarnya Pak Haji, Pak Ketua MPC, kita menuju 50.000 anggota itu luar biasa menurut saya. 50.000 anggota, apabila satu orang memiliki kontribusi 20 hasil, udah sejuta orang yang bisa kita tularkan, yang bisa kita berikan pendidikan, yang bisa kita berikan pemahaman tentang arti penting persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat datang Ibu Wakil Ketua PG kita. Ibu, sekali lagi mohon maaf, di sini saya hanya menyampaikan apa yang menjadi tugas kami, menjadi tugas saya juga sebagai bagian dari pemuda Pancasila, ingin kemudian mengajak kita semua para pemuda yang tergabung dalam PPP Kabupaten Subang ini untuk kemudian turut serta kita menghadapi perang dan menghadapi penjajahan yang abstrak, yang tidak kelihatan, dan mungkin ini menjadi salah satu poin perjuangan pemuda Pancasila yang tidak lagi sekarang tidak harus melalui fisik, yang tidak lagi harus menggunakan senjata, tapi kemudian kita juga ikut mempersatukan bangsa melalui pendidikan yang mungkin bisa kita terapkan, bisa kita tularkan di wilayah sekitar kita. Betapa kita sekarang sudah hancur persatuan kita, silaturahmi sudah jarang dilakukan. Bahkan karena sekarang anak-anak SMA ketika ada teman yang sakit, dia cukup mengangkat HP-nya hanya melalui WA. Siapa kila, tanpa dia mau hadir. Ada yang meninggal, innalillahi, cukup melalui WA saja. Jadi persatuan eratnya rasa kita itu sudah hancur. Begitu pula dengan ekonomi kita yang sudah demikian dijajah dengan berbagai macam. Saya sekarang sebagai kepala Kesbangpol ingin kembali mengeluarkan salah contoh seperti ini. Cintailah produk Indonesia. Itu kalimat klasik yang bosan mungkin kita mendengarnya dari kecil. Kalau yang ada yang seumuran saya, bosan kita mendengarnya dari kecil. Tapi sebenarnya kalau bisa diterapkan pada bangsa kita, saya meyakini bangsa kita menjadi negara dari hulu sampai ke hilir. Itu mulai dari produk sampai ke konsumsi, produksi sampai ke konsumsi ada di negara kita. Bayangkan betapa kita bisa menjadi sebuah negara maju, tapi itu belum bisa dimanfaatkan. Kita tapi saya bukan membandingkan dengan negara lain, misalnya dengan Korea Selatan yang ketika hancur 98, 2002 sampai 2007 dia sudah bangkit kembali. Dan ketika kami mungkin termasuk Bu PG datang ke Korea, di sana kami tidak jarang sekali melihat adanya HP selain Samsung.
mobil jarang sekali melihat selain Kia dan Hyundai dengan berbagai macam variannya. Hyundai di sana ada berapa puluh varian saya nggak tahu. Tapi ternyata memang itu memang betul-betul membantu bangsa itu untuk kembali bangkit. Kemudian contoh lagi misalnya ada kalimat klasik yang sangat penting. Tamu lapor satu kali 24 jam harap lapor, wajib lapor. Itu kalimat klasik juga yang sekarang mungkin papan-papannya sudah busuk, sudah tidak lagi dipelihara. Tapi itu sesungguhnya sangat penting bagi kita. Pemuda Pancasila harus kemudian aware, kemudian peduli terhadap ini, karena banyak sekali pendatang-pendatang yang datang ke kita sekarang lagi aturannya tidak perlu melalui keterangan RT RW. Bayangkan betapa mudahnya orang-orang luar yang masuk ke kita. Bahkan kita kadang-kadang tidak peduli ada seorang di rumah di rumah tertentu yang tidak pernah keluar orangnya. Tapi kadang-kadang misalnya memproduksi apa? Memproduksi senjata atau memproduksi sabu dan merencanakan sebuah makar terhadap negara. Ini sebetulnya menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi kita tidak lagi harus berpikir bahwa kita membela negara kita, maaf Pak Sintel, kita lagi mengangkat senjata untuk membela negara kita. Tapi banyak hal yang ketika itu belum terjadi, ada perang abstraknya yang sekarang dipersiapkan untuk memecah belah dulu persatuan. Sehingga ketika benar-benar perang itu terjadi, kita amburadul, kita tidak punya lagi rasa kesatuan seperti tahun kita pada saat mencapai kemerdekaan kita yang guyup, kalau bahasa Sunda, yang bersatu padu, tidak ada cerai-berai. Sekarang kita mungkin dengan tetangga yang tidak kenal, di antara anggota PP aja mungkin saya yakin masih ada yang tidak kenal. Hal seperti itulah yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai bagian dari Pemuda Pancasila, juga sebagai Badan Kesbangpol yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki mindset kita terhadap arti perjuangan yang sesungguhnya seperti apa, bela negara yang sesungguhnya seperti apa. Mohon maaf, Ketua RW, Ketua RPC dan Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, saya di sini hanya menyampaikan, tidak bermaksud sedikit pun tidak bermaksud untuk menggurui, karena saya lah hanya sebatas ini kemampuan kami, tapi ini hanya saya sampaikan sebatas tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari Pemuda Pancasila, bagian dari pemerintah, dan bagian dari pemuda dan di masyarakat. Sebelumnya marilah kita sambut salam nasional dan salam perjuangan Ormas Pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Aplaus untuk Pemuda Pancasila. Yang terhormat, didampingi wadannya ada di belakang Kang Isna ini, Tuasa. Pancasila! Ada beberapa calon pengurus NPW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda Pancasila Kabupaten Subang hari ini telah menggelar apa yang menjadi amanah konstitusi organisasi. Rakor adalah amanah ADART sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa musyawarah dan rapat-rapat salah satunya adalah rapat koordinasi. Luar biasa, Ketua MPC setelah muswil, beliau MPC yang terdepan dalam menggelar konsolidasi. Dan beliau ini juga yang terdepan, yang pertama yang mendorong saya untuk maju sebagai calon. Dan beliau juga yang menjadikan saya menjadi ketua MPW Pemuda Pancasila. Saya mohon Bung Raka, Haji Endang Kosasi. Ini luar biasa. Tadi betul apa yang disampaikan Ketua MPC, bahwa kita diberi target yang tidak main-main oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. MPW diberi target 6 bulan untuk melakukan konsolidasi 100%, bahwa MPC sudah memenuhi persyaratan, baik persyaratan konsolidasi secara struktural maupun KTA.
KTA. Kemudian MPC juga demikian, diberikan waktu 6 bulan dan sanksinya tidak main-main. Apabila MPW maupun MPC tidak mampu mengejar target, merealisasikan target yang dibebankan oleh Majelis Pimpinan Nasional, maka sanksinya adalah caretaker. Dan betul apa yang disampaikan oleh Ketua MPC, sebelum MPW maupun MPC di caretaker, maka kita akan lebih menekankan konsolidasi kepada kawan-kawan di tingkat basis. Tapi bagi kami di MPW, MPC Subang itu tidak perlu diragukan. MPC Subang adalah satu MPC terbaik di Jawa Barat dan saya pikir tidak sulit untuk memenuhi target. Dan insya Allah 2023 ini Kang Haji Endang Kosasi masih dibutuhkan untuk memimpin Pemuda Pancasila Subang. Musfil kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik, sukses tanpa ekses. Apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa Muswil ke-11 di Cikarang akan terjadi gejolak, ternyata alhamdulillah tidak. Seluruh ketua MPC di bawah pimpinan Ketua Subang itu mendorong pola-pola yang lebih mengedepankan silaturahim, pola-pola yang lebih mengedepankan kekeluargaan. Alhamdulillah Muswil berjalan baik dan hasilnya adalah musyawarah mufakat tanpa ada ekses, tanpa ada gesekan, sehingga semua sepakat memilih saya secara aklamasi. Ini tidak lepas dari upaya-upaya keras, upaya-upaya semangat daripada seluruh elemen, seluruh stakeholder di Pemuda Pancasila, dan alhamdulillah kita mampu mewariskan apa yang sudah dibangun oleh almarhum ketua kita, orang tua kita, Bapak Haji Tubagus Dasep, IPS. Dalam forum ini kami mohon kita berdoa bersama, semoga almarhum Bapak Haji Tubagus Dasep wafat dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islam dan amal ibadahnya, dihapuskan segala dosa-dosanya serta mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk almarhum Bapak Haji Tubagus Dasep, mari kita berdoa bersama. Untuk berdoa kami persilakan. Selesai. Oleh Ketua MPC, ini luar biasa. Beliau salah satu ketua yang menginginkan perubahan dalam tubuh organisasi. Saya melihat Pemuda Pancasila Subang setelah bergeser menjadi Pemuda Pancasila yang syariah. Ini luar biasa. Ini perlu kita support dan dukung oleh semua. Jadi beliau ingin menghilangkan gaya-gaya masa lalu, gaya-gaya yang lebih mengedepankan otot tanpa harus merubah sikap dan jati diri Pemuda Pancasila. Bukan berarti kita meminimalisir gaya-gaya preman, bukan berarti Pemuda Pancasila menjadi ormas yang loyo, ormas yang tidak punya keberanian. Tapi disitulah hakikatnya kita lebih banyak ingin berbuat bagi masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Kesbang bahwa saat ini dunia maya, media sosial begitu merajalela. Kita kadang sedih kalau melihat komen-komen tentang organisasi kita. Mungkin saudara-saudara semua juga sering baca apabila muncul viral YouTube tentang kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila, pasti selalu mayoritas mendapatkan cibiran. Non teteh cenah loreng, non teteh pasukan nasi bungkus, apa itu loreng rasa jeruk, kan itu, apa dan lain sebagainya. Jadi inilah mungkin yang menjadi dasar Ketua MPC dan bagi kita semua, bagaimana kita harus selalu memperbaiki diri. Ini luar biasa Pak Kepala Kesbang. Di Pemuda Pancasila ini jangan khawatir tentang soliditas, jangan khawatiran kami tentang cinta tanah air, karena luar biasa
MPN Pemuda Pancasila mempunyai sebuah kebijakan bagaimana seluruh kader pemuda Pancasila itu mengikuti apa yang dinamakan diklat kaderisasi. Jadi bagi seluruh pengurus baik tingkat MPW maupun MPC maupun PAC wajib untuk mengikuti diklat kaderisasi. Dan luar biasa animo maupun minat kader untuk mengikuti diklat kaderisasi. Diklat kaderisasi kami bukan diklat yang main-main, Pak. Diklat kami ini tidak cuma-cuma peserta anggota untuk ikut di dalam diklat. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota untuk ikut diklat. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa anggota Pemuda Pancasila sangat cinta kepada organisasinya. Meskipun diklat ini ditarik biaya, tapi animo minatnya sungguh luar biasa. Berbeda dengan ormas-ormas lain mungkin. Apabila ada diklat atau kegiatan pasti yang ditanyakan berapa SPJ per harinya. Tapi kalau kader Pemuda Pancasila siap untuk membayar demi kebaikan ormas Pemuda Pancasila. Dan persoalan KTA-nisasi di kita ini online se-Indonesia, Pak Kabar. Jadi tidak ada lagi KTA palsu. Kita bisa cek melalui online di Badan KTA. Dan untuk KTA saja seluruh anggota mengeluarkan biaya. Ini luar biasa. Dan setiap hari pertambahan KTA itu terus berjalan, terus merangkak naik. Dan alhamdulillah sejauh barat sudah menembus lebih dari 120.000 KTA anggota sejauh barat, dan ini terus bertambah. Itu yang baru terregistrasi, belum lagi anggota yang belum KTA-nya belum di-approve oleh MPC maupun MPW. Jadi kita sangat berbangga dengan organisasi kita bahwa meskipun berbagai aturan yang melilit anggota Pemuda Pancasila tapi kami seluruh jajaran anggota siap untuk mensukseskan apa yang menjadi petunjuk daripada Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila. Dan 5 tahun ke depan kami jajaran MPM Pemuda Pancasila Jawa Barat mempunyai semangat satu, kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sinergitas. Sinergitas itu kami lakukan dengan berbagai pihak, termasuk dengan Forkominda. Termasuk nanti di Subang juga luar biasa, ketua MPO-nya Bupati, sekretaris MPO-nya Kepala Kesbang. Jadi tidak ada alasan Pemuda Pancasila di Subang itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Subang. Dan dengan sekretarisnya Kepala Kesbang, saya pikir konsolidasi dan perkembangan Pemuda Pancasila di Kabupaten Subang akan semakin cepat. Dan yang terpenting adalah bagaimana Pemuda Pancasila di Kabupaten Subang ini terasa manfaatnya bagi masyarakat, terasa manfaatnya bagi pemerintah, bisa bersinergis, bisa bersama-sama membangun Kabupaten Subang ke arah yang lebih baik. Kemudian kita juga akan senantiasa meningkatkan sinergitas dengan TNI Polri. Kita pernah mendengar bagaimana Pemuda Pancasila ada kejadian di Jakarta dengan pihak kepolisian, tapi alhamdulillah di Subang baik dengan TNI Polri, bahwa dalam nanti program-program pendidikan kader, pendidikan Koti, kita akan senantiasa melibatkan pihak TNI dan Polri dalam menggembleng kader-kader kita untuk menjadi lebih baik. Itu sinergitas antara TNI Polri dan Pemuda Pancasila. Bagi Pemuda Pancasila, siapapun yang mencoba untuk mengobok-obok TNI Polri berhadapan dengan Pemuda Pancasila. Kemudian sinergitas itu juga dibangun antara struktur di internal kami, bahwa proses-proses program di Kabupaten Subang itu akan nanti bersinergis dengan program-program yang kemarin hasil musyawarah wilayah dan program-program yang dihasilkan pada saat musyawarah besar Pemuda Pancasila di Jakarta. Jadi sinergitas itu akan tetap kita jaga dengan secara internal maupun dengan Forkominda maupun dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder khususnya di Kabupaten Subang. Kemudian yang kedua, kami pengurus MPW Jawa Barat ke depan akan senantiasa memperkokoh soliditas. Kita tahu bersama
Pemuda Pancasila adalah sebuah ormas yang kokoh, ormas yang solid. Tapi setelah solid, kemudian apa yang harus dilakukan? Itu tadi harapan-harapan daripada Ketua MPC akan kita tuangkan dalam sisa kepengurusan Ketua 1 tahun lagi, dan akan dilanjutkan insya Allah untuk 4 tahun ke depan, dan juga mengamankan program MPW selama 5 tahun hingga 2027. Jadi setelah kita solid, besar, apa yang harus kita lakukan? Saatnya lah bahwa Pemuda Pancasila ke depan adalah salah satu ormas yang keberadaannya selalu diharapkan dicintai oleh masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Subang. Kemudian setelah kita solid, visi kami ke depan adalah membangun kemandirian. Sudah sejak lama, sejak Pemuda Pancasila berdiri, Ketua Umum kami, Ketua MPW maupun Ketua MPC selalu menekankan maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat berakor, dan tetap Pemuda Pancasila sebagai salah satu ormas terbesar di Kabupaten Subang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 1 Maret 2022, saya selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat dengan ini membuka secara resmi rapat koordinasi ke-1 Pemuda Pancasila Kabupaten Subang. Mohon selamat berakor. Sekali lagi terkembang. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila! 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 Merdeka! Aplaus untuk Pemuda Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Zidian Rahadian SAMH, Ketua MPW. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم نبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرمك وبفضلك عمن سواك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن دخل في سورة سليمان من المشارق والمغارب لذاته وصفاته وقوته وجبريل وميكائيل وإسرافيل وإجرائيل وملك سليمان من المشارق إلى المغارب جينا وإنسا وريحا وضما وسلم تسليما كثيرا جل جلاله يا إبليس الشيطان في الظلمات والنور ربنا تقبل سليمان بن داود عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu. Anugerahkan pula kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama masih hidup. Dan jadikanlah ia warisan dari kami, jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami ya Rabb terhadap orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah engkau jadikan musibah kepada kami dalam urusan agama kami, dan janganlah pula engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan pula engkau jadikan kami orang yang tidak menyayangi kekuatan kami yang berkuasa atas kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hari ini berkumpul dalam acara rapat koordinasi 1 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Subang. Dengan ini kami memohon ya Allah, yakinkan niat kami, bulatkan tekad kami, dan mantapkanlah langkah kami untuk membesarkan organisasi ini. Jadikanlah organisasi ini menjadi sebuah kapal pesiar yang bisa membawa kami berlayar di lautan luas dengan gagah dan perkasa sampai pada akhirnya bisa bersandar di surganya Allah. Jadikanlah organisasi ini ladang amal,
ladang kebaikan dan juga ladang kebajikan. Hindarkanlah organisasi ini dari kadar-kadar yang tidak bertanggung jawab, dan jadikan kami semua kader pemuda Pancasila yang bisa menebar kebaikan kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun. Kebaikan yang kami tanam, ya Allah, semoga menjadi lorengnya baju kami, laksana darah nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengalir pada jiwa kami untuk menjaga persatuan negara kami. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih.